Dewi Persik diduga memberikan sindiran terhadap dokter detektif alias Doktif usai menganggap rating program acara televisi yang dibawakannya anjlok saat mengundang Doktif sebagai bintang tamunya. Doktif yang tak terima dituding demikian oleh Dewi Persik pun akhirnya memberikan balasan yang menohok. Namun, tidak hanya Doktif yang tak tinggal diam, Nikita Mirzani yang diketahui pro terhadap Doktif pun ikut bersuara dan memberikan sindiran telak untuk Dewi Persik yang dinilai tidak profesional menjadi seorang host televisi. Aksi saling balas sindiran pun tampak memanas. Dan untuk mengetahui polemik tersebut secara keseluruhan, maka inilah 5 polemik panas terkait Dewi Persik diduga menyindir Doktif, versi Cumi Top 5. Dewi Persik melalui media sosialnya mengungkapkan rating program acara televisi Pagi-Pagi Ambyar yang dibawakannya bagus jika mengundang bintang tamu yang viral. Tetapi menurutnya hal itu tidak berlaku saat Doktif diundang ke acaranya. Ya, secara terang-terangan Dewi Persik mengungkapkan saat Doktif diundang ke acaranya, rating yang semula bagus menjadi anjlok. Dewi Persik pun menuding jika Doktif benar-benar memiliki buzzer untuk menaikkan popularitasnya. Lantas seperti apa sindiran Dewi Persik terhadap Doktif? Pikir rating Pagi-Pagi Ambyar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya. Ya kan bagus gitu kan. Ya kan soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan. Gue mau nonton Pagi-Pagi Ambyar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Undang itu nih. Kita justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus. Keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Tak tinggal diam menanggapi soal sindiran Dewi Persik yang mengatakan rating program acara televisinya turun ketika mengundang Doktif, Doktif pun memberikan balasan yang menohok. Ya, Doktif yang kerap mengulas produk skincare itu mengungkapkan bahwa dirinya yang terus dihubungi oleh pihak stasiun televisi untuk berkenan hadir menjadi bintang tamu program acaranya. Sehingga menurutnya bukan salahnya jika rating program acara televisi tersebut turun, lantaran ia yang diminta untuk menjadi bintang tamunya. Lebih lanjut, secara menohok, Doktif mengungkapkan bahwa ia menjadi bintang tamu di program acara yang dibawakan Dewi Persik itu hanya dibayar Rp1 juta saja. Seolah menyesal, Doktif mengatakan lebih baik ia menjaga klinik kecantikan yang dimilikinya daripada harus menjadi bintang tamu program acara tersebut. Lantas seperti apa balasan menohok Doktif usai disindir Dewi Persik? Mbak DP, ini Pagi-Pagi Ambyar yang ngotot pengen datengin Doktif ya, bukan Doktif ya. Coba deh tanya Brownies pengen ngundang Doktif belum, Doktif iyain. Yang ngotot Pagi-Pagi Ambyar, Doktif datengin gitu ya. Jadi bukan kesalahan Doktif dong kalau ratingnya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot pengen Doktif dateng ya. Uangnya juga fee-nya cuma Rp1 juta. Kecil banget ya kan, kecil Rp1 juta. Mending waktunya buat Doktif jualan di klinik daripada datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Emang cuma Rp1 juta datang ke TV itu. Emang dipikir bayarannya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil ya. Mending Doktif jaga klinik kalau ngerti kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong dateng gitu. Nikita Mirzani yang pro terhadap Doktif diduga menyentil telak Dewi Persik. Ya, dalam sindirannya, Nikita Mirzani menyatakan Dewi Persik yang hanya merupakan host dalam acara televisi itu sebetulnya tidak memiliki wewenang mengatur bintang tamu, terlebih mengolok-olok bintang tamu tersebut.
Selain itu, Nikita Mirzani juga menyentil profesionalitas Dewi Persik sebagai seorang host dalam membawakan program acara televisi tersebut. Lantas, seperti apa sentilan pedas Nikita Mirzani? Di mana-mana, ini gue kasih tahu ya, karena gue pernah jadi host TV lama. Dan gue punya program sendiri. Dengerin. Di mana-mana, kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuman duduk, ya, terima briefingan, habis itu mewawancarai bintang tamu secara live atau taping, ya. Jadi bukan kita sebagai host yang menentukan besok ya kita undang bintang tamu ini, besok kita undang bintang tamu itu, tidak. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya, kita pikir ngundang Doktif share-nya bakal bagus, itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang ngundang bintang tamunya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Bintang tamu mau datang aja, alhamdulillah. Dan orang yang bikin program nggak pernah nyalahin bintang tamu karena share-nya rendah atau share-nya biasa aja. Ini loh co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih nggak tahu dah. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Buntut menyindir Doktif, Dewi Persik pun diduga netizen kontra dengan Doktif yang dinilai tengah berusaha memberantas produk overclaim dan mafia skincare. Namun atas tudingan tersebut, Dewi Persik tampak membantahnya secara tegas. Dewi Persik menyatakan jika dirinya tidak pro ataupun kontra terhadap pihak manapun. Menurut Dewi Persik, dirinya adalah pihak yang netral dan tidak pernah dengan sengaja menyenggol-nyenggol orang. Lantas, seperti apa jawaban Dewi Persik saat dituding netizen kontra dengan Doktif? Jadi kalau dibilang pro sama siapa, aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Lab itu berbeda. Walaupun bahan kamu tuh bagus, setiap lab itu berbeda. Kenapa ditanya bahwa barang atau produk tersebut dapatnya dari mana? Takutnya kena terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain di dalam kandungan itu krem. Nah, makanya yang berhak untuk mengecek atau mereview itu biarkanlah BPOM. Gitu. Jadi kalau kayak kita influencer membantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus gitu. Setuju nggak? Setuju. Kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot. Iya, nggak usah ngurusin orang. Saya nggak pernah ngurusin orang. Sejak kapan Dewi Persik ngurusin orang? Kecuali orang itu suka senggol saya, nyenggol saya, baru aku sikat maju. Ada orang yang ibaratnya yang aku sikat gak nyenggol aku. Mereka nyenggol duluan mesti. Karena mak gue gak pernah menyenggol orang. Karena gue gak mau nyenggol orang. Hidup aku tuh tenang. Hidup aku tuh udah senang. Gimana aku mau nyenggol-nyenggol orang? Orang hidup aku udah bahagia kok. Sisa 70 ya, Bu? Sekali nyanyi gue ratusan juta. Nah, si goreng tulang ayam. Gimana gue mau nyenggol orang? Gak ada untung. Gak ada untung kita nyenggol orang. Mending aku mengupgrade diri aku, latihan nari, latihan nyanyi. Biar yang panas makin panas. Biar eksis terus. Ada penampilan yang baru lagi, dengan goyangan yang baru lagi.
Dalam acara stasiun televisi yang dihadiri Doktif tampak memberikan sebuah pernyataan jika BPOM tidak melarang seorang influencer untuk memberikan review atau ulasan terhadap produk kecantikan, serta membagikan informasinya kepada masyarakat. Mendengar pernyataan tersebut, Sheila Saukia yang merupakan seteru Doktif tampak memberikan kritik pedas dengan menyatakan jika Doktif berbohong. Karena menurutnya, BPOM telah memberikan himbauan agar para influencer mengikuti SOP dalam mereview sebuah produk. Lantas seperti apa pernyataan Doktif terkait BPOM dan seperti apa kritik pedas Sheila Saukia? Dan di sini Doktif ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Badan POM Prof. Dr. Taruna M. Biomed PhD yang beliau tidak pernah melarang influencer untuk mereview. Tapi kan di sini Dok, kalau misalkan kita mereview sebuah skincare atau apapun itu skincare-nya kan harusnya kan ada konsultasi dulu kepada pihak BPOM baru kita mengeluarkan. Tidak pernah ada aturan begitu sayang, tidak pernah. Oh, jadi kita sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan di situ Doktif menjelaskan ini loh produk yang sudah memiliki izin edar, aman, berbadan POM. Ya, tetapi ada satu produk polosan yang jelas melanggar aturan badan POM. Dan itu harus diedukasi terus ke masyarakat. Sekarang aku lihat dia itu udah berbohongnya bukan di tingkat aplikasi TikTok lagi, bukan di live lagi, tapi dia berbohong itu di TV loh. Di pagi-pagi ambiar itu dia berbohong. Dia bilang Kepala BPOM nggak pernah melarang. Aduh, terus yang kemarin yang dialog itu apa? Yang berdialog itu apa? Kalau terus terjadi kayak gini, ini bakal terjadi keributan lagi. Astagfirullahaladzim, ini orangnya nggak tahu bilang lah. Parah. Ini aku pulang ke Aceh nih. Ini juga dia berbohong nih. Sekarang aku pulang ke Aceh. Katanya aku pernah di Aceh itu diusir katanya. Ini aku nih pulang di Aceh nih. Ini aku lagi makan tuh. Lagi makan di rumah makan. Tukang bohong.